Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kisah kali ini adalah kasih ibu dan 3 karung berasnya. Kisah ini adalah kisah nyata sebuah keluarga yang sangat miskin, yang memiliki seorang anak laki-laki. Ayahnya sudah meninggal dunia. Tinggallah ibu dan anak laki-laki untuk saling menopang. Ibunya bersusah payah seorang membesarkan anaknya. Saat itu kampung tersebut belum memiliki listrik. Saat membaca buku, sang anak tersebut diterangi sinar lampu minyak, sedangkan ibunya dengan penuh kasih menjahitkan baju untuk sang anak. Saat memasuki musim gugur, sang anak memasuki sekolah menengah atas. Tetapi justru saat itulah ibunya menderita penyakit rematik yang parah sehingga tidak bisa lagi bekerja di sawah. Saat itu setiap bulannya murid-murid diharuskan membawa 30 kilogram beras untuk dibawa ke kantin sekolah. Sang anak mengerti bahwa ibunya tidak mungkin bisa memberikan 30 kilogram beras tersebut dan kemudian berkata kepada ibunya, "Ma, saya mau berhenti sekolah dan membantu mama bekerja di sawah." Ibunya mengelus kepala anaknya dan berkata, "Kamu memiliki niat seperti itu, mama sudah senang sekali, tetapi kamu harus tetap sekolah, jangan khawatir. Kalau mama sudah melahirkan kamu, pasti bisa merawat dan menjaga kamu. Cepatlah pergi, daftarkan sekolah nanti, berasnya mama yang akan bawa ke sana." Karena sang anak tetap bersikeras tidak mau mendaftarkan ke sekolah, mamanya menampar sang anak tersebut, dan ini adalah pertama kalinya sang anak ini dipukul oleh mamanya. Sang anak akhirnya pergi ke sekolah. Sang ibunya terus berpikir dan merenung dalam hati sambil melihat bayangan anaknya yang pergi menjauh. Tak berapa lama, dengan terpincang-pincang dan nafas tergesa-gesa, ibunya datang ke kantin sekolah dan menurunkan sekantong beras dari bahunya. Pengawas yang bertanggung jawab menimbang beras dan membuka kantongnya dan mengambil segenggam beras lalu menimbangnya dan berkata, "Kalian para wali murid selalu suka mengambil keuntungan kecil. Kalian lihat di sini isinya campuran beras dan gabah. Jadi kalian kira kantin saya ini tempat penampungan beras campuran?" Sang ibu ini malu dan berkali-kali meminta maaf kepada ibu pengawas tersebut. Awal bulan berikutnya, ibu memikul sekantong beras dan masuk ke dalam kantin. Ibu pengawas seperti biasanya mengambil sekantong beras dan sekantung tersebut dan melihat. Masih dengan alis yang mengerut dan berkata, "Masih dengan beras yang sama." Pengawas itu pun berpikir, apakah kemarin itu dia belum berpesan dengan ibu ini, dan kemudian berkata, "Tak peduli beras apapun yang ibu berikan, kami akan terima, tapi jenisnya harus terpisah, jangan dicampur bersama. Kalau tidak, maka beras yang dimasak tidak bisa matang sempurna. Selanjutnya, kalau begini lagi, maka saya tidak bisa menerimanya." Sang ibu sedikit takut dan berkata, "Ibu pengawas, beras di rumah kami semuanya seperti ini. Jadi bagaimana?" Pengawas itu pun tidak mau tahu dan berkata, "Ibu punya berapa hektar tanah sehingga bisa menanam bermacam-macam jenis beras?" Menerima pertanyaan seperti itu, sang ibu tersebut akhirnya tidak berani berkata apa-apa lagi. Awal bulan ketiga, sang ibu datang kembali ke sekolah. Sang pengawas kembali marah besar dengan kata-kata kasar dan berkata, "Kamu sebagai mama, kenapa begitu keras kepala? Kenapa masih tetap membawa beras yang sama? Bawa pulang saja berasmu itu." Dengan berlinang air mata, sang ibu pun berlutut di depan pengawas tersebut dan berkata, "Maafkan saya, Bu.
Sebenarnya beras ini saya dapat dari pengemis. Setelah mendengar kata sang ibu, pengawas itu kaget dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sang ibu tersebut akhirnya duduk di atas lantai, menggulung celana dan memperlihatkan kakinya yang sudah mengeras dan membengkak. Sang ibu tersebut menghapus air mata dan berkata, "Saya menderita rematik stadium akhir. Bahkan untuk berjalan pun susah, apalagi untuk bercocok tanam. Anakku sangat mengerti kondisiku dan mau berhenti sekolah untuk membantuku bekerja di sawah. Tapi saya melarang dan menyuruhnya bersekolah lagi. Selama ini dia tidak memberitahu sanak saudaranya yang ada di kampung sebelah. Lebih-lebih takut melukai harga diri anaknya. Setiap hari pagi-pagi buta dengan kantong kosong dan bantuan tongkat pergi ke kampung sebelah untuk mengemis. Sampai hari sudah gelap, pelan-pelan kembali ke kampung sendiri. Sampai pada awal bulan semua beras yang terkumpul diserahkan kepada sekolah. Pada saat sang ibu bercerita, secara tidak sadar air mata pengawas itu pun mulai mengalir. Kemudian mengangkat ibu tersebut dari lantai dan berkata, "Bu, sekarang saya akan melapor kepada kepala sekolah supaya bisa diberikan sumbangan untuk keluarga ibu." Sang ibu buru-buru menolak dan berkata, "Jangan, kalau anakku tahu ibunya pergi mengemis untuk sekolah anaknya, pasti itu akan menghancurkan harga dirinya dan akan mengganggu sekolahnya." Saya sangat terharu dengan kebaikan hati ibu pengawas, tetapi tolong ibu bisa menjaga rahasia ini. Akhirnya masalah ini diketahui juga oleh kepala sekolah. Secara diam-diam, kepala sekolah membebaskan biaya sekolah dan biaya hidup anak tersebut selama 3 tahun. Setelah 3 tahun kemudian, sang anak tersebut lulus ke perguruan tinggi Tsinghua dengan nilai 627 poin. Di hari perpisahan sekolah, kepala sekolah sengaja mengundang ibu dari anak ini duduk di atas tempat duduk utama. Ibu ini merasa aneh, begitu banyak murid yang mendapat nilai tertinggi, tetapi mengapa hanya ibu ini yang diundang? Yang lebih aneh lagi, di sana masih terdapat 3 kantong beras. Pengawas sekolah tersebut akhirnya maju ke depan dan menceritakan kisah sang ibu ini yang mengemis beras demi anaknya sekolah. Kepala sekolah pun menunjukkan 3 kantong beras itu dengan penuh haru dan berkata, "Inilah sang ibu dalam cerita tadi," dan mempersilahkan sang ibu tersebut yang sangat luar biasa untuk naik ke atas mimbar. Anak dari sang ibu tersebut dengan ragu-ragu melihat ke belakang dan melihat gurunya menuntun mamanya berjalan ke atas mimbar. Sang ibu dan anak pun saling bertatapan. Pandangan mama yang hangat dan lembut kepada anaknya, akhirnya sang anak pun memeluk dan merangkul erat mamanya dan berkata, "Oh mamaku." Pepatah mengatakan kasih ibu sepanjang masa, sepanjang zaman dan sepanjang kenangan. Inilah kasih seorang mama yang terus memberi kepada anaknya dan tak mengharapkan kembali dari sang anak. Hati mulia seorang mama demi menghidupi sang anak bekerja tak kenal lelah dengan satu harapan sang anak mendapatkan kebahagiaan serta sukses masa depannya. Sumber generasi minyak anggur, halaman 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.